Ya, jadi saya diberikan tugas untuk memberikan materi hari ini tentang gangguan makan, kemudian gangguan mental organik. Jadi ada dua. Gangguan mental organik itu nanti ada beberapa macam. Jadi yang pertama, ini yang kita mau akan saya berikan ini tentang gangguan makan. Yang pertama saya mau tanya dulu, apa sih yang ada di kepala kalian tentang gangguan makan? Kita lagi bicara di blok psikiatri ya. Apa yang terlintas di pikiran tentang gangguan makan? Apa? Ya, apa? Orang yang tidak nafsu makan. Oke, kita simpan dulu. Ada yang lain? Ada yang lain? Takut untuk makan. Oke, kita simpan lagi. Makan yang tidak normal. Yang normal itu bagaimana? Sekali makan. Oke, tidak normal. Sebelah sini belum ada suaranya, silakan. Takut gemuk. Oke. Jadi ada beberapa macam itu pikiran tentang gangguan makan ya. Pernahkah terlintas apa diagnosa yang paling sering Anda dengar atau pernah kalian temui atau pernah kalian alami? Atau di keluarga yang tentang gangguan makan, terkait gangguan makan. Anoreksia. Ada lagi? Binge eating. Apa lagi? Itu yang paling sering kalian sering dengar. Anoreksia nervosa, bulimia nervosa. Apa lagi? Apa lagi deh? Itu saja? Itu saja kalian pernah dengar? Ya. Orang depresi. Oke, bisa. Orang depresi, kenapa kalau orang depresi? Hah? Selera makannya menurun. Oke. Anda pernah depresi? Ya. Jadi ternyata banyak ya. Ternyata banyak yang terlintas di kepala kalian itu apa sih tentang gangguan makan. Jadi gangguan makan itu bukan dia tidak makan, dia tetap makan. Tetap makan. Jadi kita nggak bisa bilang orang yang tidak mau makan itu bilang gangguan makan. Di sini bukan, tidak termasuk nanti di sini. Gitu ya. Karena gangguan yang tidak mau makan biasanya itu tadi orang yang depresi pasti biasanya selera makannya menurun atau sama sekali tidak ada. Ya. Oke. Saya belum perkenalkan diri deh, sorry. Nama saya Andi Suara Syauki. Saya pengajar di bagian psikiatri di Fakultas Kedokteran Unhas. Saat ini saya menjabat sebagai sekretaris departemen di bagian psikiatri. Saya menjadi dosen sejak 2003 kayaknya. Saya baru lahir. 2003. Iya, kayaknya saya 2003 mulai, itu 2004. Saya selesai dokter kayaknya setahun, iya, 2003 kalau nggak salah. Jadi ada yang belum lahir pas di sini toh? Kok karena tahun berapa kak? 2003. Oh 2003, berarti kok baru lahir? Saya sudah selesai menjadi dokter. Kenapa? Oke, kita lanjut ya. Salah. Ya. Kita mau tahu sih apa itu eating disorder atau gangguan makan. Jadi itu adalah sindrom, gejala sindrom ya, yang ditandai oleh pola makan yang menyimpang terkait karakteristik psikologi. Jadi ini ada latar belakang psikologis, kita bicara sekian di sini ya. Psikis yang berhubungan dengan makan, bentuk tubuh, ada tadi yang menyebutkan dan berat badan. Jadi suatu gejala yang ditandai oleh pola makan yang menyimpang. Menyimpang itu artinya tidak lazim, tidak normal. Tadi katakan tidak normal ya. Nah, gangguan makan ini hadir ketika
seseorang mengalami gangguan parah dalam tingkah laku makan, eating behavior. Seperti, contohnya di sini dia mengurangi kadar makanannya secara ekstrim, dengan sengaja tapi ekstrim. Jadi biasanya dulu misalnya kita makan nasinya dua sendok nasi, terus gini. Tiba-tiba ada ekstrim, nasinya cuma 1 sendok makan, naiknya 1 sendok makan, itu ekstrim, langsung berubah tiba-tiba. Atau makan terlalu banyak, tadi ada mengatakan makan banyak ya, yang ekstrim. Atau ada perasaan menderita atau prihatin tentang berat atau bentuk tubuhnya secara ekstrim. Jadi ini Anda harus pahami dulu, kenapa sih ada gangguan makan, ternyata ini latar belakangnya. Oke, lanjut. Nah, biasanya orang dengan gangguan makan awalnya konsumsi makanan lebih sedikit atau lebih banyak dari biasanya. Tetapi pada tahap tertentu, keinginan untuk makan lebih sedikit atau makan lebih banyak terus-terus ada di luar keinginannya. Jadi dia tidak bisa kontrol itu. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi. Kalau di psikiatri itu kita pakai, kalau kita di Indonesia kita pakai buku PPDGJ 3, Pedoman Penggolongan Gangguan Jiwa. Nomor 3 kita masih 3 karena masih sesuai dengan ICD-10, International Classification Disease Number 10. Itu sama ya. Nah, kalau menurut DSM-5, sekarang itu DSM-5 itu DSM adanya Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Sekarang dia sudah nomor 5. Ini pembagiannya. Ada dikatakan anorexia nervosa, tadi sudah mengatakan. Ada bulimia nervosa, ada binge eating, ada PICA, ada rumination disorder, avoidant or restrictive food intake disorder, other specified feeding or eating disorder, and unspecified feeding or eating disorder. Jadi kode 307.51 itu di DSM. Kalau kita punya PPDGJ 3 yang baru, di belakangnya itu ada DSM 5. Yang ini kodenya di PPDGJ 3 F. F itu kode internasional untuk gangguan jiwa. Ingat ya, kalau kita di psikiatri kita nggak bilang penyakit jiwa. Nah, disease, disorder, gangguan. Kenapa? Kita nggak pernah bilang itu, biasanya kalau itu ilmu kedokteran jiwa. Biasanya kalau kita buka PPDGJ atau buku textbook, tidak ada situ bilang penyakit jiwa. Tidak ada itu bilang, dia bilang gangguan, disorder. Nah, disease. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nggak ada? Yang di belakang? Ada? Kenapa kalau kita di psikiatri buka buku tentang jiwa, itu semua bilangnya gangguan, bukan penyakit, disorder, not disease. Nggak ada bayangan? Kalau penyakit, misalnya, sudah semester berapa nih? 5 ya? 4 ya? Misalnya orang kena dengan penyakit tipes, etiologinya apa? Hah? Apa etiologinya? Salmonella? Salmonella tipi. Gejalanya pasti sama kan? Pasti sudah itu. Bagaimana patofisiologinya juga sama. Penanganannya juga sama. Obatnya sama. Nah, kalau kita di psikiatri, misalnya masalahnya atau stresornya sama, misalnya kamu putus cinta. Ada orang begitu putus cinta biasa-biasa aja, tapi ada orang juga yang putus cinta 2 minggu, 1 bulan,
bulan, 3 bulan itu belum bisa melupakan, nggak bisa move on. Itu bedanya. Jadi meskipun stresor kita sama, tapi respon kalian ini dengan saya itu berbeda. Meskipun dia kembar juga. Itu bedanya. Makanya dikatakan itu ada gangguan. Kalau nanti baca di PPDGJ 3. Kita lanjut. Ini klasifikasi menurut PPDGJ 3 ya, pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa 3. Dia kodenya F50, F50, F5. Ada anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa tidak khas. Bulimia nervosa tidak khas. Makan berlebih yang berhubungan dengan gangguan psikologis lainnya, muntah yang berhubungan dengan gangguan psikologis lainnya, gangguan makan lainnya, dan gangguan makan yang tidak tergolongkan. GTT itu yang tidak tergolongkan, unspecified. Jadi banyak ya. Kalau kalian punya PPDGJ jadi bisa baca di situ. Tapi yang akan saya bahas cuma pica, anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating. Menurut kompetensi dokter Indonesia, untuk dokter umum ini kompetensinya 3 apa masalah. Nah, sekarang kita masuk ke pica. Apa itu pica? Pernah dengar kata pica? Tidak pernah dengar? Tidak pernah dengar? Ada di pernah atau ya pernah lah diposting biasanya di media sosial atau di TV pernah. Apa itu pica? Nggak ada bayangan? Ya, memakan apa nih? Memakan ya bukan makanan tetapi benda. Ya. Dia makan jamur. Ya, betul. Jadi dia makan makanan yang bukan bahan makanan. Itu namanya pica. Berasal dari kata pika-pika. Asalnya itu separuh coklat gitu ya. Jadi pica adalah perilaku yang kompleks dan mengacu pada keinginan abnormal untuk memakan makanan atau zat lain yang tidak biasa. Jadi dia anggap seperti makanan. Misalnya tanah liat, ya, arang, nasi mentah, es batu. Ada suka makan es batu itu kan? Nah, itu bukan bahan makanan untuk dimakan itu. Setidaknya harus berlangsung selama 1 bulan. 1 bulan. Biasanya ini ada di TV Duto, biasa anak kecil dia makan itu tanah liat. Tapi atau dia minum itu bensin, dia bilang air minta. Dianggap itu suatu fenomena yang bagaimana. Tapi kalau kita orang kedokteran bahwa ini pica. Okay. Nah ini tipenya pica. Ada yang amilofagia, itu zat pati. Kalau yang suka makan tanah itu tanah liat, itu namanya geofagi. Ada makan kaca juga toh? Ada. Yellowfagi. Itu nih, ini contoh-contohnya. Rambut tadi teman bilang ada pembagian itu trikofagi. Jadi ada pasti kondisinya tuh suka nonton film-film tuh yang tayangan berbayar itu ya. Saya bisa itu. Biasanya sudah ada serial-serial itu yang menyangkut tentang psikiatri. Dia dimasukkan di UGD, ternyata dilihat ada di USG atau di MRI itu dia ada benda asing di perutnya. Ternyata dibuka, dioperasi ternyata isinya rambut, apa semua itu. Ternyata itu suami ke jiwa. Karena itu banyak-banyak filmnya itu terkait ini. Jadi ini contoh-contohnya ya. Nah, pica itu terutama dialami oleh anak kecil. Paling banyak anak kecil. Paling banyak itu di TV itu selalu anak kecil. Wanita hamil. Ada tuh wanita hamil yang dia makan makanan yang bukan bahan makanan yang tidak sehat untuk bayinya. Orang dengan gangguan perkembangan seperti autism atau intellectual disability. Nah, paling sering itu pada usia 18 bulan sampai
usia 6 tahun, lebih sering pada anak laki-laki daripada perempuan. Kenapa? Kenapa pada usia ini 18 bulan sampai 6 tahun biasanya terjadi PICA? Karena pada usia itu anak sudah belajar untuk mengambil sesuatu. Dia bilang, ini apa? Area kenikmatan pada anak itu adalah mulut. Makanya kalau kamu masih punya adik bayi atau adik kecil, katanya sudah menikah di sini mungkin. Nah, semua anak-anak kau pasti lihat, semua dia masukkan di mulutnya. Makanya terjadi ini. Biasanya kenapa miss di sini, karena orang tuanya tidak lihat dia kemana, ternyata dia sudah rasa itu, dia mencari lagi. Ya. Kalau menurut penelitian bahwa 20-30% anak usia 1-6 tahun mengalami PICA, tapi kita harapkan prevalensinya menurun seiring bertambahnya usia. Nah, biasa kita heran nih, kenapa deh makan itu tidak anak ya? Tidak ada kelainan itu. Akan kelainan, tapi tidak pada saat itu. Makanya ini kalau punya anak seumur ini, perhatiannya memang harus ketat karena dia sudah bisa jalan kan, sudah bisa jalan kemana. Etiologinya, itu tadi ada budaya juga bisa. Oh, enggak apa-apa itu makan begitu. Biasa dulu itu orang biasa mau bilang begini. Oh tidak, bisa ada begitu tak? Kemudian oh itu supaya dia terlindung dari racun, dia tidak makan dulu. Biasanya juga karena tidak ada makanan yang dapat di rumahnya, dipilih dulu itu. Makanya biasanya terjadi defisiensi mikronutrien di situ karena itu terus karena lapar nih, tidak mungkin orang tuanya tingkat ekonominya di bawah gitu ya, atau bisa jadi dia juga lagi stres anaknya. Ini semua berkaitan ya. Nah, diagnosisnya memang harus dilakukan berdasarkan anamnesis. Jadi kita harus tahu itu apa yang dia makan, jenisnya, kemudian durasinya, kemudian berapa lama dia terpapar dengan zat itu, terus gejalanya bagaimana, apakah sudah toksik atau tidak. Itu semua harus kita cari tahu. Kenapa dia sampai bisa dapat itu? Makanya saya heran tuh kenapa itu Bang Gastra itu orang tuh di syuting itu anaknya minum bensin atau apa? Minyak tanah ya. Kan kasihan kok, bayangkan itu kalau di usus di tas ini. Kemudian fisik, kita harus pemeriksaan fisik. Pada sebagian besar kasus hasil pemeriksaan fisik biasanya normal, tapi anak dengan PICA biasanya kekurangan gizi dan ada keterlambatan perkembangan atau mengalami ketidaknyamanan atau nyeri perut jika sejumlah sel itu tidak dapat tertelan atau Nah, kalau kita pemeriksaan fisik juga kita bisa lihat pucat ya, mudah lelah, nafsu makannya buruk, takikardi. Kalau di gastrointestinal kita bisa dapatkan sakit perut, sembelit, muntah, perutnya kembung. Kalau untuk gangguan kognitif bisa kita dapatkan, bisa terjadi ensefalopati, neuropati perifer itu bisa ya, demam, batuk, miokarditis, ensefalitis, hepatomegali, bisa juga gangguan penglihatan. Yang paling sering kita dapatkan ini kerusakan pada gigi. Nah, diagnosisnya kita butuh juga pemeriksaan lanjut. Jadi biasa kita minta ini diperiksa. Darah rutin, hapusan darah tepi, differential white cell count. Kita bisa sampel fesesnya bagaimana, uji serologis kalau bisa. Kita X-ray ya, foto polos abdomen. Kalau bisa USG abdomen. Kita mau lihat bagaimana nih keadaan perutnya kesian. Nah, ini menurut PPDG 3. Jadi gejala PICA adalah terus-menerus memakan zat yang tidak bergizi. Jadi tanah, serpihan cat. Foto ini serpihan cat. Jadi ini korek-korek. Anak-anak itu kan kalau pilih
gejala dari sejumlah gangguan psikiatrik yang luas, misalnya mungkin dia ada autis, atau sebagai perilaku psikotrix yang tunggal hanya dalam keadaan ini. Biasanya ada kode yang baru, biasanya untuk khusus ini anak dengan retardasi mental, makanya dia 2 kodenya. Ini kan kalau gangguan makan itu F. Ini kalau di PPDG 3, PIK-nya di F98. Salah. Gimana ini? Maju. Ini. Dia di F98. Dia masuk di bagian anak ini. F98 nih, F9. Makanya kalau dia ada pada anak mental, kalau F70 itu berat ringannya retardasi mental. Tapi ingat ya, PIK juga dapat terjadi pada anak pada usia dini yang punya inteligensia yang normal. Bisa terjadi. Nah, kalau ini DSM-5 sama juga. A. Memakan zat bukan makanan, tidak ada gizinya, terus menerus selama jangka waktu minimal 1 bulan. Sama tadi juga ya. Jadi memakan zat bukan makanan, tidak ada gizi, tidak sesuai juga tingkat perkembangannya. Kemudian perilaku makannya bukan merupakan bagian dari praktek yang didukung oleh sosial, norma, dan budaya. Tidak terkait budaya. Itu baru masuk cerita. Kemudian kalau ada perilaku makannya terkait juga konteks gangguan jiwa yang lain, misalnya ada gangguan intelektual tadi ya, RM, ada gangguan spektrum autism, ada skizofrenia, ini gangguan psikotik yang paling berat, ini skizofrenia, atau kondisi medis termasuk kehamilan, maka harus ada perhatian klinis tersendiri. Harus dilihat. Nah, DD-nya PIK itu ada anoreksia nervosa, factitious disorder. Factitious disorder itu pura-pura sakit, dan skizofrenia. Jadi kalau factitious disorder itu pura-pura sakitnya itu apa namanya? Dialami tanpa sadar gitu, unconscious dalam bawah sadarnya. Karena tujuannya bukan menghindari kewajiban, menghindari tugas, tapi dia menginginkan gain yang lain, yaitu emotional care. Itu factitious disorder. Dia di kuliah lain itu ya, dia di gangguan somatofon. Nanti kita bicara lagi. Ini saja yang mau dia. Sebenarnya kita bicara anorexia ya. Kalau skizofrenia adalah gangguan jiwa yang paling berat. Tata laksananya 2, farmakologi dan non farmakologi. Farmakologi biasanya kita, karena biasa itu anak-anak kurang suplementasi zat besinya, makanya dikasih zat besi, zinc, nutrisi lain, jadi begitu. Makanya tadi diperiksa darahnya. Kemudian kalau misalnya kita dapatkan perilaku yang tidak bagus, biasanya boleh kita kasih antidepresan golongan SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Kemudian ini biasa kita kasih juga metilfenidat supaya nafsu makannya bagus. Jadi makan makanan yang bahan makanan ya. Kemudian yang non farmakologi ini penting sekali sebenarnya duluan ini, mengurangi paparan zat yang dia inginkan. Jadi mengurangi akses atau menutup akses supaya dia bisa ke tempat itu gitu. Atau menyediakan pengganti yang mirip teksturnya supaya dia makan itu. Kemudian dikatakan aversive stimuli, overcorrection, response blocking atau interruption. Kemudian ada juga differential reinforcement or alternative behavior dan antecedent control. Jadi cukup tahu saja ya, anak kalian kompetensi 3. Cukup tahu saja. Nah, bagaimana prognosisnya? Dia bisa berhenti spontan pada anak-anak dan wanita hamil, tetapi bisa berlangsung selama bertahun-tahun pada pasien dengan gangguan perkembangan. Kalau dia sudah terganggu perkembangannya, bisa berlangsung cukup lama, kecuali kalau langsung dia bisa ditreat dengan baik. Kalau yang punya berkebutuhan khusus ya, misalnya tadi ada gangguan jiwa lain, misalnya ada RM-nya atau autism, maka dia harus kombinasi dengan farmakoterapi lainnya untuk mengatasi autismnya, gitu ya.
sampai dia pulih. Itu pika. Ada kau pernah lihat sini pika? Pernah ada di situ lihat? Di sini di Makassar. Nggak ada. Nggak ada. Oke, ini referensinya, bisa baca cari ini. Ada pertanyaan tentang pika sebelum kita beralih ke anoreksia? Oh, udah ada? Kita masuk ke anoreksia. Apa itu anoreksia? Apa itu anoreksia? Paling sering nih kalau dengar ini, anoreksia nervosa. Apa itu anoreksia? Kalau kalian nonton juga film-film yang berbahaya itu banyak juga yang serial kedokteran ya, biasanya ada juga ini dimunculkan anoreksia nervosa. Apa itu anoreksia? Apa anoreksia? Yang di belakang? Iya, itu kan sudah gangguan mental. Yang bagaimana? Yang paling belakang dulu. Hah? Terobsesi memiliki tubuh yang kurus. Oke. Di mana dia tidak mau makan karena takut gemuk. Atau bahan sama. Tadi itu dia katakan tadi. Terobsesi untuk memiliki badan. Ada tambahan lagi? Memiliki rasa lapar tapi menolak untuk makan. Oke. Adakah yang begitu di sini? Apa tadi? Menolak untuk makan atau makan sedikit karena takut berat badannya bertambah. Apakah itu kita sebut anoreksia? Pasti kalian sini ada yang sedih, pasti mengurangi porsinya, sama diet, nanti takut gak gemuk. Tapi ada, apakah itu sudah kita sebut anoreksia? Nah, kita lihat apa sih itu anoreksia. Ada 3 kriteria penting untuk anoreksia: behavior, psikopatologinya, dan simptomatologinya, gejalanya. Jadi perilakunya, dia buat dirinya lapar, ya, dia buat kelaparan yang disebabkan oleh diri sendiri. Psikopatologinya, ada dorongan untuk kurus atau ketakutan yang tidak wajar akan kegemukan. Gejalanya, psikologi dan simptomnya, ada tanda gejala medis akibat kelaparan. Jadi sebenarnya orang yang anoreksia, dia itu kurus sekali. Kurus, tidak ada gemuk-gemuknya. Tapi karena ada psikopatologi, dia ketakutan yang tidak wajar akan kegemukan. Jadi selalu kalau berkaca melihat, gemuk. Makanya dia mengatur sendiri kalori yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi orang anoreksia itu, kalau dia makan, dia atur kalorinya. Kalau misalnya berlebih, itu harus kasih keluar. Padahal dia sudah kurus krempeng. Jadi banyak itu kalau bisa searching orang yang pernah kena anoreksia tapi bisa kembali, dan itu cukup sulit perjuangannya. Oke. Nah, kalau di Amerika Serikat yang paling banyak itu memang wanita ya, putri. Kita nggak bisa melihat remaja putri. Memang lebih sering pada wanita, kalau laki-laki cuek. Jadi paling banyak itu 14 sampai 18 tahun. Yang paling banyak ini yang mengatur makanan itu adalah model, kemudian penari balet, kemudian apa lagi Dik? Yang paling sering itu kita dapatkan itu model dengan penari balet. Penari balet itu tidak boleh juga beratkan
sebelum dia menari ditimbang dulu, kalau datang latihan ditimbang lagi sama coachnya. Ketahuan dia makan coklat, cepat nih. Makanya banyak itu remaja putri. Nah, etologinya tadi ya secara biologis, regenetik, hormonal, disregulasi serotonin itu yang terjadi. Kenapa bisa terjadi orang anoreksia? Secara psikologis pasti tadi ya, dorongan untuk kurus atau ketakutan yang tidak wajar, gemuk. Ini sosial budaya, efek lingkungan, tekanan keluarga, tekanan teman sebaya dan media. Biasanya kalau pasien saya itu biasa bilang, itu saya mau seperti itu yang model di televisi dokter. Saya bilang itu tidak dipilih jadi model supaya produknya itu terjual. Kalau dia bukan begitu, tidak ada yang mau beli. Tidak langsing, tidak putih. Itu memang menjual kalau media. Dan kadang-kadang itu masalah sekarang ya di remaja putri. Kadang-kadang dia tidak makan nasi. Padahal orang diet itu bukan tidak makan, diatur makanannya, porsinya dikurangi, dan tetap harus makan nasi. Kebetulan ada saya dokter gizi, nah. Kemudian ini faktor risiko. Yang paling sering wanita, etnis biasanya, harga dirinya rendah, perubahan tingkat mobilitas psikiatri, ada interpretasi rangsangan emosional dan gastrointestinal yang rendah. Ada masalah makan juga di masa kanak-kanak juga bisa mempengaruhi orang terjadinya anoreksia nervus. Kadang-kadang kan orang kalau misalnya itu paling sering itu dibawa ke saya kalau SMP nih, dibawa sama ibunya. Oke, tidak mau makan dokter, terus sekali saya itu mamanya suruh untuk masakan, dia tidak ada yang makan. Ya minum saja, satu kali saja makan gitu. Ternyata apa? Itu tadi. Nanti kalau saya gemuk dokter, tidak ada teman yang mau berteman sama saya. Saya selalu diejek sama teman yang laki-laki. Gendut. Nah, sekarang itu, dulu waktu mungkin masa saya, kalau kita diejek begitu, kita anggap dia main-main. Kalau sekarang itu, saya lihat generasi sekarang itu lebih sensitif dan lebih kritis, gitu di. Tapi itu nih masuk di sini dulu, kita harus keluar sini. Jadi itu lebih banyak. Pola asuh juga. Wow, ini juga nih ya. Ini nanti baca lagi saja yang banyak nih. Anoreksia nervosa. Yang paling sering itu hati-hati kalau dia ada komorbid dengan penggunaan substance supaya dia kurus. Ya. Ini bisa baca lagi. Jadi dia sangat signifikan turun berat badannya. BMI-nya biasanya kurang dari 18,5, kebanyakan yang kurus sekali. Kayaknya tidak ada nih, dia tuh hanya kulit membalut tulang saja. Nah, ini berdasarkan PPDGJ 3. Jadi dengan sengaja mengurangi berat badan, dipacu dan dipertahankan oleh klien itu. Jadi biasanya dia pertahankan berat badannya 15% di bawah yang seharusnya. Jadi biasanya itu tadi 18,5, biasanya kurang dari 17,5. Nah, makanya tadi saya bilang dia atur sendiri kalori yang masuk. Kalau dia merasa dia berlebih, dia rangsang muntah sendiri, dia korek-korek gitu. Atau kalau tidak bisa keluar, dia bilang kurang ini, dengan begini dia korek-korek, dia pakai pencahat, supaya keluar, mulus terus. Kalau belum dia rasa kurang, pergi berolahraga, lari terus, padahal sudah main keliling-keliling itu. Atau kalau tidak, dia makan obat penekan nafsu makan atau diuretik supaya tidak lapar. Jadi pada orang anoreksia terjadi distorsi body image, ketakutan akan gemuk, padahal dia tidak gemuk, ya. Nah, karena ini makanya ada gangguan di bagian hormon endokrin. Biasanya menstruasinya
tidak bertumbuh, pokoknya perkembangannya terganggu. Jadi amenorrhea. Kalau pada laki-laki hilang minat dan potensi seksual. Ya, ini juga bisa jadi. Kalau terjadi pada framulitas, dia tertunda, ya, tidak berkembang buah dadanya. Kalau laki-laki genitalnya kecil. Tapi kadang-kadang kalau kembali, tapi menariknya terlambat. Ini tadi siklusnya tidak bagus. Ini tadi sama ya. Ini sama tadi. Ini yang tidak khas. Ini digunakan untuk dia tidak menunjukkan satu atau lebih gambaran utama. Yang tadi. Jadi seperti kehilangan berat badan. Tapi dia ringan kalau yang tidak khas ini. Tidak ekstrim. Tapi kita masih bilang dia anorexia nervosa, tapi tidak khas. Ini DSM. Jadi batasi asupan masuk kalori sehingga berat badannya menjadi rendah secara signifikan. Jadi kurang sekali. Karena dia ada ketakutan yang intens mengenai kenaikan berat badannya akan menjadi gemuk, sehingga dia menghalangi kenaikan berat badannya secara terus-menerus meskipun berat badannya sudah sangat rendah. Jadi dulu itu ada film di TV berbayar. Jadi dokter UGD lagi istirahat di luar UGD, kemudian warga sih bilang, tolong ini ada yang pingsan gitu. Masukkan di UGD, terus seperti biasa dia lemah gitu kan, dipasang infus. Begitu dia sadar, dia cabut. Kenapa saya diinfus? Kenapa? Kasih keluar. Sudah berapa banyak ini kok masuk tadi infus gitu. Ternyata kenapa? Dia dipanggil psikiaternya bahwa memang sudah lama dia mengalami anorexia nervosa. Bayangkan itu dia kurus sekali, lemah sekali nih. Dokter gizinya bergen gitu bahwa harus masuk makanan itu. Kalau tuh menolak bagaimana? Harus masuk segini karena tidak cukup ini. Kalau lemah sekali. Dia bergen juga tidak bisa. Nah, dokter mau masuk 2.000, nah tidak bisa, 1.000 saja. Tidak bisa. Pas mau dikasih masuk dia tolak lagi. Jadi orang tuanya juga sudah menyerah karena hal itu. Tipenya ada 2 ya. Restrict, membatasi, dengan binge eating atau purging. Dia makan banyak tapi akhirnya dikasih keluar lagi kembali, dia bakar lagi. Jadi ini tingkat keparahannya bisa dilihat di sini. Biasanya dia sudah di sini ya. Pemeriksaan penunjang, hematologi pastinya ya, ini serum, pasti hormonnya kita pasti bisa karena terganggu. Biasanya lari ke jantung, jadi pasien di film itu akhirnya meninggal karena dia digagal jantung. Kemudian pasti masa tulangnya jelek. DD-nya kalau kondisi medis, biasanya ini orang anorexia nervosa disertai orang sedang depresi. Kemudian ada yang skizofrenia, hati-hati yang pemakaian zat. Kemudian ada juga gangguan fobia sosial, gangguan OCD, gangguan body dysmorphic, bulimia nervosa juga salah satu DD-nya, dan gangguan asupan makanan membatasi atau menghindar. Itu DD-nya. Tata laksananya ada cukup bisa tahu harus rawat inap pastinya, karena harus mengembalikan. Nah ini susah nih, karena biasanya dia bergen, tidak mau dikasih masuk. Karena dia sudah dehidrasi, kelaparan, imbalance elektrolit, dan paling sering ini memang menyebabkan kematian. Dan tetap harus psikoterapi. Dicari tahu kenapa. Kalau untuk farmakoterapi belum ada obat yang menghasilkan perbaikan yang definitif ya. Ini biasanya obat-obat untuk menaikkan nafsu makan dan ini menekan depresi. Jadi obat antidepresan, amitriptyline. Ini komplikasinya, paling seringnya adalah kardiovaskuler, sudden death biasanya. Jadi cukup tahu ya, karena ini kompetensi 3. Ini saya kasih lihat aja sekilas.
Prognosisnya meskipun setengah dari pasien yang mengalami anoreksia nervosa bisa sembuh total, hanya sekitar 30% yang mencapai pemulihan parsial. 20% tetap kronis anoreksia nervosa. Apalagi kalau dia usianya tua, ada riwayat penyalahgunaan alkohol, dan BMI-nya rendah. Dan paling tinggi itu memang mortalitasnya karena ada gangguan jiwa yang bersamaan muncul. Bayangkan nih kalau dia depresi loh, sudah tidak makan, apa depresi lagi tidak ada, apa nih masuk. Kayak biasa itu dibilang kayak main hidup tuh kalau orang-orang anoreksia nervosa. Ini daftar pustakanya. Ada pertanyaan tentang anoreksia nervosa? Paham ini? Oke, kita lanjut ke bulimia nervosa. Apa itu bulimia nervosa? Ini penyakitnya Princess Diana. Kau tahu Princess Diana? Kau tidak tahu Princess Diana? Putri Diana. Putri Diana dengan banyak model-model yang mengalami bulimia nervosa. Jadi orang bulimia nervosa tidak seperti anoreksia nervosa. Jadi berat badannya sudah bagus, berat badannya cukup ideal. Hanya karena dia mengalami depresi, makanya depresi itu lari ke makan yang banyak, tapi akhirnya dia keluarkan kembali, dia rangsang muntah. Makanya itu orang anoreksia dengan bulimia itu ada misalnya luka dia di sini atau karena dia selalu korek-korek kerongkongannya. Jadi bulimia nervosa adalah gangguan yang terjadi dari episode berulang, makan dengan jumlah yang berlebihan, diikuti perilaku kompensasi yang tidak tepat. Yang makan banyak, makan saya makan. Sebentar, baik saya makan tadi, kering, keluar. Bayangkan itu kita sudah full, makan banyak, terus kok kasih keluar. Tapi tidak, itu keluar lagi. Nah, biasa itu luka sini ya. Prevalensinya 2-3%. Biasanya wanita usia kuliah, kulit putih cukup banyak ini kulit putih ya. Wanita lebih banyak pastinya daripada pria, 10:1. Faktor biologis juga terkait, faktor sosial dan faktor psikologis. Ini paling penting, faktor psikologis. Tipenya 2, purging dan non-purging. Kalau purging, dia akan konsumsi makanan dalam jumlah yang berlebihan, kemudian dia muntahkan dengan sengaja, plus dengan obat pencahar supaya keluar semua. Kalau yang non purging, dia tetap makan dengan jumlah yang berlebihan, tapi dia tidak muntahkan dan tidak mengkonsumsi obat-obatan. Kompensasi nanti dia tidak makan, dia puasa atau olahraga berlebihan. Itu yang non purging. Tapi yang paling banyak saya dapatkan adalah yang purging. Yang kasih keluar kembali. Kalau gejala klinis, perubahan berat badan yang sering turun naik, tapi dia stabil di situ, naik turun. Kemudian yang paling sering terdapatkan adalah bengkak di sekitar pipi, rahang, kapalan di buku-buku jari, rusak giginya dan ada bau mulut karena selalu yang sudah dicerna lambung keluar lagi, jadi ada bau khasnya itu. Selalu merasa kembung, sembelit, dapat terjadi intoleransi pada makanan. Kemudian kadang-kadang hilang atau terganggu periode menstruasinya. Itu tadi tak? Ini yang paling sering dikeluhkan ini, pingsan, pusing, lelah, kurang tidur. Itu karena makannya sudah makan, keluar kembali. Tapi berat badan bagus badannya, turun naik saja sedikit. Jadi tidak seperti anoreksia nervosa yang buruk sekali. Jadi tidak ada ketakutan untuk gemuk ya, tidak ada. Sisa psikis, preokupasi tentang makanan, bentuk tubuh itu ada. Hanya sensitif terhadap komentar yang berkaitan dengan makanan, berat badan, bentuk tubuh atau olahraga. Jadi kalau dia habis makan, kadang-kadang sebenarnya saya
Cimii biasa disamakan. Kenapa itu Putri Diana mengalami bulimia? Karena dia kan selalu menjadi incaran paparazzi. Kalau ada yang salah pasti negatif. Tekanan dari keluarga kerajaan itu cukup itu. Kok adik begini, adik begini. Jadi dia larinya ke sini. Apalagi pasangannya tidak mendukung ya pada saat itu. Makanya dia Putri Diana itu depresi, ya, cemasan atau mudah marah. Kemudian ketidakpuasan terhadap tubuh yang ekstrim. Tapi saya tidak sih. Dia cuma tidak puas saja. Kemudian behave-nya ada bukti makan berlebihan, misalnya menimbun makanan. Jadi orang yang bulimia itu biasanya di laci-lacinya itu banyak makanannya. Jadi kalau dia lagi itu dia buka ini. Coba. Sebentar ada salah, harus keluar. Kalau tidak bisa keluar, pakai obat pencahar. Dia lebih suka makan sendiri, dia tidak mau dilihat makan yang banyak itu. Menghindari makan dengan orang lain. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Ada perilaku berulang atau obsesif yang berkaitan dengan bentuk tubuh atau berat. Mengatakan bahwa mereka sudah makan, tapi sebenarnya dia belum makan. Tapi dia menyembunyikan makanan di kamarnya sendiri. Jadi kalau tidak ada orang yang makan itu. Kemudian dia berolahraga kompulsif berlebihan. Sering ke kamar mandi atau setelah makan dia pasti ke toilet. Apakah dia kasih muntah atau dia minum obat pencahar. Itu khas pada bulimia nervosa. Nah ini menurut PPDGJ. Jadi ada preokupasi itu pikiran-pikiran yang selalu muncul untuk makan, craving terhadap makanan yang dia tidak bisa lawan. Makan, jadi dia makan makanan jumlah banyak, tapi waktunya singkat. Misalnya dia makan ada situ di lacinya coklat, cepat. Sudah itu sudah makan, baik sekali. Kalau tidak dikasih keluar, dia minum obat pencahar. Atau dia puasa nanti tidak makan. Atau yang biasanya minum obat-obatan penekan nafsu makan. Kalau dia ada diabetes, dia tidak mau pakai insulinnya. Dia tidak makan. Jadi memang ada ketakutan yang luar biasa akan keburukan, tapi dia mengatur sendiri batasan yang ketat. Gitu. Jadi sebelum sakit berat badannya sehat, bagus, tidak sekurus anoreksia. Nah kalau DSM 5 sebenarnya sama, hanya periode waktunya terpisah. Misalnya dalam periode 2 jam, pasti makannya lebih banyak daripada orang makan yang biasa. Tidak bisa mengendalikan makannya selama FOCD, tidak bisa berhenti makan, tapi dia sendirian ya. Dan di depan orang, kalau depan orang sedikit dia makan. Sama tadi ya, dia kasih perasa muntah, minum obat pencahar, atau puasa atau olahraga berlebihan. Biasanya dilakukan ini selama seminggu, selama 3 bulan. Jadi memang evaluasi dirinya itu tidak memang tergantung oleh berat dan bentuk badan, tidak sih. Nah ini DD-nya antara anoreksia, bulimia, binge eating sudah kita bicarakan. Jadi kalau untuk makannya, kalau anoreksia memang sangat ketat pembatasannya. Kalau orang bulimia tidak teratur. Kalau berat badan di bawah, kalau anoreksia. Kalau dia normal, agak sedikit di bawah normal, tapi dia tetap bagus. Body image ini over-ovulation ya. Fear of fatness, kalau ini dia over-evaluasi. Kayaknya gendut kali lagi sedikit, ini dia explore lagi deh. Oke, gitu ya. Itu bedanya. Tata laksananya pasti rawat inap. Yang paling penting kalau semua gangguan makan itu adalah psikoterapi. Apa yang latar belakangi kondisi psikologis yang membuat dia ada gangguan makan. Kalau obat ini ada SSRI, antidepresan ya. Ini antidepresan semua ini yang farmakologi. Ini cukup tahu saja karena kompetisi ada 3. Kita coba lihat saja.
Ini komplikasi. Biasanya giginya jelek ya, kalinya rendah. Misalnya jaringan parut sini karena dikasih masuk terus giginya rusak ya. Cukup tahu saja. Prognosisnya secara umum itu buruk sebenarnya kalau telat kita deteksi dia ada bulimia, kemudian ada ABSA. Gitu. Tapi prognosisnya dia lebih baik dari anoreksia nervosa, relatif lebih baik. Ini referensinya. Ada pertanyaan tentang PICA, anoreksia, dan bulimia sebelum kita pindah ke binge. Ada? Kita lanjut dulu. Ya, binge eating. Jadi binge eating disorder, gangguan perilaku makan di mana episode makannya berlebihan tanpa ada perilaku untuk mengontrol asupan makanan itu, seperti memuntahkan makanan atau penggunaan obat-obat. Makannya banyak, tetap makan banyak. Makanya yang paling banyak orang yang binge eating itu dia overweight, obesitas, severe obesity. Ini ada secara genetik, yang jelas ada stres interpersonal. Ini kita harus cari tahu ini stres apa sih membuat dia binge eating, bosan atau perasaan negatif terkait berat badan dan pembatasan pola makan. Nah ini gini, lepas kontrol makan minimal sekali seminggu dan merasa bersalah serta disertai makan sampai kekenyangan sekali. Dia makan banyak meski tidak lapar. Makannya cepat, orang yang binge itu cepat sekali makan. 45 menit banyak sekali makan. Tipe makanan yang binge itu bervariasi, biasanya lebih ditekankan jumlahnya daripada keinginan mengkonsumsi suatu jenis nutrien. Rata-rata orang yang binge eating itu obesitas. Kayak itu yang baru-baru yang dimana itu diangkat dari pakai forklift 300 kilo loh itu. Obesitas, severe obesitas. Jangan-jangan dia memang binge eating. Itu biasa saya dapat di ibu-ibu, mungkin nenek-nenek dulu atau kalau misalnya anak kecil itu ya, kalau dia gendut-gendut lucu ini memang. Tapi susahnya nanti kalau dia besar itu menurunkannya, kasihan. Udah tetap sebesar itu. Dan itu nanti ada rasa itu kita yang biasanya terasa malu. Jadi dia cepat sekali makan ini nak, dalam waktu 45 menit. Ini derajatnya. Biasanya sekali seminggu tadi saya bilang ya, kalau ringan 1-3 episode per minggu. Jadi bayangkan dalam seminggu ada 1-3 kali episode makan banyak dalam waktu 45 menit. Tuh, makannya banyak sekali sampai dia kekenyangan. Tapi dia tidak kasih keluar nah, dia tidak kasih muntah, dia tidak berolahraga, tidak minum obat pencehat. Ini klasifikasinya binge. Ini kalau di sini dalam jangka waktu 2 jam jumlah makanan yang makan yang dimakan lebih besar daripada biasanya dikonsumsi orang pada umumnya. Jadi tidak bisa berhenti makan terus. Jadi makan sampai merasa kenyang, tidak nyaman. Makan dalam jumlah besar meskipun secara fisik tidak lapar. Biasanya dia makan diam-diam juga karena malu, bahkan banyak sekali makanannya. Jadi tapi dia tidak kasih keluar ya, dia tidak kasih keluar, dia makan saja. Nah ini tata laksananya psikoterapi pastinya. Kenapa dia sampai binge eating sih? Farmakoterapi itu antidepresan biasanya. Jadi paling bagus saya kombinasi ya, psikoterapi dan farmakoterapi. Ya ini DD-nya bulimia nervosa,
Orang dengan bipolar juga bisa mengalami binge eating. Orang depresi pun juga bisa banyak makan. Belum tentu orang yang depresi itu tidak mau makan. Ada orang depresi yang banyak makan. Nah, dia obesitas, kemudian kadang-kadang dia juga ada gangguan kepribadian borderline. Itu bisa ya terjadi binge eating. Nah, tentu saja komplikasinya diabetes ya, jantung, bipolar, depresi, gangguan cemas, atau bisa penyalahgunaan zat. Oke, selesai. Ada pertanyaan tentang gangguan makan? Sebelum kita beralih ke materi selanjutnya. Ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Tapi sebelumnya itu saya mau kalian berdiri dulu. Berdiri. Silakan dulu berdiri. Regangkan semua karena tadi sudah cukup lama duduk. Berdiri, lihat temannya, samping kiri kanan. Masih dia, Ci? Tidak berubah, Ci? Masih dia, Ci? Bukan orang lain? Sudah? Sudah meregang? Tidak berubah, Ci, sampingnya? Oke, silakan duduk lagi kembali.